Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraman rohani. Jangan membenci masa lalumu, karena dia berada di belakang dan engkau sudah melaluinya. Suatu hal yang sia-sia jika menyesali masa lalu. Sebaiknya sesalilah apa yang tak akan mampu kamu lakukan di masa depan. Kamu harus mengetahui tujuan utama masa depanmu, agar kamu tahu sepenuhnya tujuan hidupmu. Ketahuilah, ketika ada suatu hal yang membuatmu kecewa, itu berarti Tuhan tengah mengingatkanmu bahwa akan ada sebuah kebahagiaan yang menantimu di depan. Ketika dirimu miskin dan kekurangan harta, jangan pernah berhenti belajar dan menuntut ilmu, karena kelak dia akan menjadi hartamu. Kebanyakan mereka salah faham sesungguhnya, bukan karena rezeki yang diterima sedikit, tapi karena hatinya yang kurang lapang. Ketahuilah, rasa cukup muncul ketika hati mulai merasa lapang menerima yang sedikit. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang kecil, padahal dari sanalah lahir suatu yang besar. Ketika kita bersyukur, maka kita seolah-olah memiliki segalanya. Jangan ragu dan bimbang. Setiap yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik bagimu. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Islam itu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Semakin kamu mengenal Islam, semakin cinta pula kamu kepada ilmu pengetahuan. Semakin sedikit pengetahuanmu tentang Islam, semakin berkurang pula kecintaanmu kepadanya. Jika diperkenankan merasakan fana dan manunggal, maka bersatu tidak jadi satu, terpisah tidak jadi dua. Jangan jadikan unta yang kata sebagai penerjemahan rasa yang penuh kepalsuan. Awas, selamanya harus tetap waspada kepada rasa sejati. Maka perhatikan oleh kita semua, jika untayan kata yang terlontar saling mengharumi, saling menghargai, menenteramkan jiwa, menyejukkan hati, membangkitkan semangat pengabdian, itu sudah pasti dirimu yang sejati. Maka jangan berujar terlalu tinggi, apalagi ujub dan sombong. Berhati-hatilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di atas langit masih ada langit. Langitmu batas pandanganmu yang sekarang. Kemudian kamu terbang tinggi. Yang saat di bawah ini, tempat itu adalah langitmu. Di atasnya ada lagi batas pandanganmu yang baru. Terus begitu dan begitu seterusnya. Keterbukaan saat ini bisa saja baru pada lapisan langit ke-1 atau mungkin kedua, sehingga masih banyak lapisan yang mesti dibuka. Ingatlah, mendengar dan memperhatikan bisa lebih banyak manfaatnya ketimbang lekas-lekas menimpali atau membantah, sehingga terjadi bantah-membantah. Kalian kan tahu perjalanan agama itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk sesegera mungkin bisa dirasakan isi daripada inti sari ajaran agama yang diamalkan.
Para pencari kebenaran apabila dia berhenti dari pencariannya, maka itulah awal-awalnya dia jatuh dari siratnya, maka iblislah menjadi sahabatnya. Adapun yang merasa cukup ilmunya, itulah awal-awal kesesatan baginya. Dan ada yang mencari kebenaran tapi sayang, dia hanya terhenti oleh alam ketinggian atau kesaktian. Teruslah berjalan wahai para pejalan, hingga Allah berkata cukup untuk umurmu. Mengingat Allah, sebab mustahil kita dapat mengingat Allah kalau kita belum mengenalnya, dan mustahil kita dapat mengenalnya kalau kita belum pernah berjumpa, dan mustahil kita dapat berjumpa dengan Allah tanpa terlebih dahulu menyertakan diri dan belajar kepada orang yang telah dapat beserta Allah. Itulah sebabnya Nabi memerintahkan kepada kita agar menyertakan diri kepada orang yang telah dekat dengan Allah, sebagaimana sabdanya, sertakanlah kepada Allah. Apabila kamu tidak dapat beserta Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah dekat bersama dengan Allah, maka dia akan mengenalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keresahan yang timbul dalam jiwa lantaran tidak mendapat apa yang dihajati adalah karena hati telah menggunakan daya nilai yang tidak benar. Allah telah menetapkan satu keinginan atau hasrat. Segala penilaian mestilah ditundukkan kepada keinginan Allah. Jika hati memiliki keinginan akal dan kehendak nafsu, hati itu tidak dapat lari daripada keraguan yang mendatangkan keresahan. Nafsu dan akal mesti ditundukkan agar menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat dan keinginan mestilah menurut kehendak Allah. Segala hujah dan pembuktian mestilah menyokong peraturan Allah. Apabila nafsu dan akal sudah tunduk kepada kehendak dan peraturan Allah, barulah mata hati berupaya menyaksikan dengan pandangan hikmah. Tidak ada lagi rasa kecewa dan rasa putus asa. Tidak lagi menjadi bingung dan putus harapan. Tidak lagi stres dan kebingungan. Karena mata hatinya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam di dalam gerak dan diamnya.